Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast dimanapun berada, semoga rahmat Allah selalu menyertai kita. Pada video kali ini saya ingin memberikan sebuah cuplikan video yang dimana Kumaila ini dia bercerita tentang pribadi Nabi Muhammad SAW. Di dalam videonya menyatakan Nabi Muhammad SAW dulu di zaman beliau pernah diracuni oleh seorang Yahudi yang katanya seorang Yahudi ini dia dendam sama beliau. Akhirnya beliau diracuni seorang Yahudi ini. Pada saat itu pula lah kesehatan beliau semakin menurun sehingga beliau meninggal dunia. Begitulah penyampaian dari Kumaila. Oleh karena itu penasaran, simak videonya dengan baik. Mau memperdalam lagi tentang tadi ada hadis bahwa Nabi meninggalnya di racun. Itu gimana Mbak ceritanya gitu? Sebenarnya bukan ini ada cerita Nabi, ada hadis Nabi bercerita kalau badannya masih sakit-sakit sejak makan atau minum ya? Makan ya? Makan deh. Makanannya diracun oleh perempuan Yahudi yang Dia tuh punya dendam ke Nabi karena orang-orang di klannya, orang-orang di sukunya tuh kalah perang sama pasukan Muslim. Terus ya Nabi berangsur-angsur kesehatannya menurun, terus meninggal. Ya, apakah itu penyebab utamanya? Satu-satunya penyebab utamanya aku nggak tahu, tapi memang ada testimoni Nabi sebelum meninggal, menjelang meninggal tuh beliau bilang setelah makan itu tuh aku masih sakit sampai sekarang gitu. Kalau dari sisi Mbak Kumaila sendiri gimana kemudian misalnya diracun nih, Rasulullah kan terbimbing oleh Tuhan gitu, harusnya kan ada suara gitu dari dalam gitu, jangan dimakan, itu ada sesuatu yang nggak bener gitu. Nabi aja pernah disihir. Ya, ada riwayat Nabi itu pernah disihir. Dia merasa bingung, terus pokoknya dia merasa kayak orang gak waras. Dan kemudian dugaannya tuh Nabi pernah disihir. Nah ini juga riwayat yang kontroversi ya di kalangan akademisi studi Islam juga, karena kalau misalnya Nabi bisa disihir, itu berarti tuduhan orang kafir yang didokumentasikan di Quran itu berarti benar dong. Kan ada banyak yang bilang kamu tidak lain hanyalah orang yang kena sihir gitu. Itu kan ada tuh tuduhan-tuduhan itu ke Nabi. Nah itu jadi dilemanya para cendekiawan Muslim sih. Tapi ada cerita Nabi pernah kena sihir. Tapi tentu ya aku kan cenderung skeptis sama hal-hal yang kayak gitu, yang klinik kayak gitu. Jadi ya mungkin Nabi sakit aja. Lagi sakit terus mikirnya kena sihir. Karena saat itu kan belum ada medis ya, belum ada kondisi medis. Orang saat itu belum tahu kalau penyakit itu caranya bisa ada penyakit tuh gimana gitu. Itu kan pengetahuan yang relatif baru abad 18 ini abad 18, abad 19 kita baru tahu kalau kita sakit tuh karena kuman, karena virus, karena bakteri gitu. Itu pengetahuan yang baru ya. Dulu orang nggak tahu. Ngomong-ngomong soal orang sakit nih Mbak, sekarang kan banyak ya orang sakit yang disembuhkan dengan metodologi, nggak tahu metodologi itu apa itu, namanya ruqyah itu. Menurutmu ruqyah itu scam nggak sih? Iya. Menurut aku kalau ruqyahnya menjamin kesembuhan, aku rasa itu pasti scam. Tapi kalau ruqyahnya cuma kayak doain doang gitu, misalnya kan kadang ini kan kita kondisi apa aja bisa diruqyah ya. Misalnya aku datang ke praktisi ruqyah, aku bilang aku belakangan moodnya suka gampang sedih, terus dia doain aku, terus habis itu aku jadi semangat lagi, kan bisa aja. Tapi kalau misalnya aku punya tumor gede gitu di tangan aku, terus aku minta diruqyah, terus dia misalnya jualan
madu kayak garam kayak minyak kayak. Terus dia bilang nih kalau dipakai 3 minggu sembuh gitu. Ya itu pasti scam. Karena sebenarnya ruqyah itu kan secara bahasa kan artinya mantra. Itu memang tradisi lama. Ruqyah itu udah ada dari sebelum zaman Islam, dan Nabi itu pernah mengharamkan ruqyah. Tapi masyarakat tetap mempraktekkan ruqyah anyway, ya mungkin karena nggak ada alternatif lain gitu. Ruqyah itu kan praktek yang dipercaya kita bisa nyembuhin penyakit dengan ruqyah, nyembuhin sihir dengan ruqyah, menangkal sihir dengan ruqyah. Pokoknya segala masalah yang saat itu belum diketahui cara menangkalnya atau cara menyembuhkannya, ya ruqyah aja gitu. Karena teknologi mereka baru sebatas itu gitu. Nah terus akhirnya sama Nabi dimodifikasi, boleh ruqyah tapi ruqyah syariah gitu. Jadi yang dibaca adalah ayat Quran gitu, dan minta pertolongannya ke Allah gitu, bukan baca-baca mantra gitu. Dan udah nggak boleh lagi tuh jimat-jimat ruqyah. Jadi sebenarnya itu praktek lama, ruqyah itu adalah praktek lama yang ada karena saat itu belum ada dokter, belum ada ilmu kedokteran. Dan belum ada psikolog dan psikiater ya. Jadi kalau misalnya kita kayak bingung, gamang gitu, kita juga datangnya ke praktisi ruqyah. Iya, oke. Karena kan sekarang lagi rame gitu ya. Meskipun setelah diruqyah juga balik lagi sakitnya banyak yang kayak gitu. Ya karena kan ruqyah itu tidak punya metodologi yang jelas. Nih semua kondisi bisa diakomodir oleh ruqyah, yang mana implementasi ruqyah itu kan tidak bisa diukur. Kalau misalnya obat, misalnya kita ke dokter terus dikasih obat, nanti kan kita ada kontrol kan. Nanti setelah obatnya habis coba datang kontrol ya. Nanti diobservasi apakah obatnya memang efektif atau enggak. Sedangkan ruqyah kan kalau misalnya nih minum madu selama 2 bulan, nanti datang lagi masih gini apa enggak, dia kan tidak bisa membuktikan seberapa efektif madunya itu. Kalau misalnya di dokter di rumah sakit kan kita bisa di follow up, coba ambil tes darah gitu, atau tes ya apalah, detak jantung atau tekanan darah kayak gitu tuh bisa dicek gitu apakah sudah membaik atau belum. Kalau ruqyah kan nggak cuma Ada komentar bagusnya. apa? Kumaila itu waras. Yang nggak waras tuh yang ngundang dia jadiin narasumber katanya. Apa? Aku maksudnya nggak waras. Karena aku masih nggak Karena tahu. ngundang dirimu jadi narasumber katanya. Kenapa itu nggak waras? Kumaila itu waras. Yang nggak waras tuh yang ngundang jadiin dia sebagai narasumber katanya. Kamu baru tahu kalau aku nggak waras. Aku masih nggak ngerti kenapa Mas Hendra dibilang nggak waras. Oke. Karena akan Gini, menarik. aku pengen apa ya? Pengen tips yang masuk akal dari Mbak Kumaila gitu. Kadang kan gimana ya Mbak ya? Tidak semua orang yang kita anggap suci itu bisa dipercaya gitu. Kenapa? Karena aku tuh sering berjumpa. Di Jakarta kan banyak teman gitu. Mas Hendra, ini tak tunjukin fotonya cewek, iya kan? Ini dia selingkuhannya Habib ini. Wah, ini kan banyak case-case kayak gitu ya. Jadi ternyata Habib itu zina, oknum ya, banyak yang zina yes, alkohol yes, tapi no.